sekarang selain Cisumdawu sedang viral juga tuh teman-teman dan kita juga jalan tol Soreang Pangalengan yang mau disosialisasikan hari ini. Itu ya rencana pembangunannya. Tol Cisumdawu merupakan proyek strategis nasional yang menghubungkan 3 daerah, yaitu Cileunyi, Sumedang, dan Dawan dengan panjang 60 km. Jatinangor menjadi salah satu wilayah yang dilewati oleh Tol Cisumdawu di mana Cileunyi menjadi pintu tol wilayah Jatinangor. Seksi 1 tol dimulai dari Cileunyi hingga Pemulihan dengan jarak 11,45 km. Meskipun dikenal sebagai wilayah pendidikan, Jatinangor tak luput dari permasalahan yang ada di dalamnya. Lantas, apakah pembangunan Tol Cisumdawu memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat Jatinangor? Tol ini dibangun dengan semangat pengabdian yang salah satunya dituju untuk mengaktifkan Bandar Udara Kertajati. Meskipun begitu, Wahyu Iwang selaku Divisi Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat berpandangan lain. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan melibatkan masyarakat sebagai subjek kini terasa semakin jauh dari harapan. Dan tentunya itu akan berubah bentang alam kawasan. Dan kami seringkali pun juga dalam proses-proses perencanaan tidak pernah dilibatkan. Kami perlu tahu juga bagaimana aspek kelayakan, studi kelayakannya, gitu ya, kajian dampaknya lingkungan, gitu ya, baik dalam RS ataupun lain sebagainya ya. Beberapa desa di Jatinangor tercatat terdampak pembebasan lahan Tol Cisumdawu ini. 4 diantaranya yaitu Cilayung, Cibesi, Cileles, dan juga Cipacing. Cibesi diketahui menjadi wilayah terluas sebagai desa di Jatinangor yang terkena dampak pembebasan ini. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Wilayah 2 Desa Cibesi ditemui di kantor Desa Cibesi. Asep Kurniawan membenarkan hal tersebut. Meski mengaku tak mengetahui jumlah detail keseluruhan, sebagian tanah yang dibuka adalah milik Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN seluas 28,82 hektar. Asep menuturkan, tahun 2022 pembebasan lahan sudah rampung. Gugatan yang timbul di desanya antara pemilik hak tanah dengan pihak tol cenderung tidak ada. Justru yang ada ialah sengketa sesama masyarakat yang merasa memiliki tanah terdampak di mana mereka merupakan masih satu keluarga besar. Masih ada lebih dari 90 makam dari 39 ahli waris yang menunggu uang kerohiman. Selain itu, ada 12 sisa bidang tanah masyarakat yang masih dipertanyakan status kepemilikannya. Hingga saat ini, Asep masih menunggu kepastian Badan Pertahanan Nasional atau BPN Sumedang. Pihak kantor desa mengaku hanya bertugas dalam menghubungkan masyarakat terdampak dengan lembaga terkait demi kondusifnya administrasi desa. Tol ini secara resmi masuk ke dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Pembangunan jalan tol sendiri membutuhkan pengadaan tanah. Namun, keterbatasan tanah milik pemerintah mengharuskannya melibatkan masyarakat yang menjadi target pembebasan. Pembayaran ganti kerugian secara normatif terdapat 2 regulasi yang kemudian berimbas pada ketidakteraturan pengadaannya di lapangan. 2 aturan tersebut diantaranya UU Pengadaan Tanah serta Perpres 71 tahun 2012 sebagai peraturan pelaksananya. Berdasarkan artikel ilmiah yang diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran berjudul Kepastian Hukum Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, kedua regulasi ini berhasil membuat adanya ketidakserasian aplikasi pemberian ganti rugi antara wilayah Cileunyi dan Jatinangor yang hidup berdampingan.
Pada 14 April 2022, hujan deras mengguyur Kecamatan Jatinangor yang mengakibatkan banjir di beberapa wilayah, termasuk di Desa Cileles dan Desa Cilayung yang letaknya di dataran cukup tinggi. Bencana banjir tersebut telah menjadi fenomena baru untuk Desa Cilayung. Sejak dahulu kala, Desa Cilayung tidak pernah mengalami kejadian serupa. Menurut salah satu warga Desa Cilayung, Ade, akar dari keseluruhan masalah di desa tak lain hadir dari pembangunan tol Cisumdawu yang melewati wilayah tempat hidupnya. Pasalnya, aliran air tidak lagi menuju ke tempat amannya, namun justru meluap dan beralih ke sawah. Terus itu dari tolnya udah tahu, Bu? Udah tahu. Nah, disumbangnya cuma sedikit 300.000. Tiap rumah. Enggak, itu yang banjir. Kalau tiap rumah mah uang debu mah 50.000 sebulan. Tapi itu juga udah pertengahan. Udah pertengahan jalan tol. Mula-mula mah enggak ada. Tidak sampai di sana. Proses penggantian rugi maupun penanggulangan fenomena banjir turut menjadi pertanyaan bagi pihak perusahaan. Sebagaimana sebuah proyek bisa berlangsung, pihak penyelenggara wajib memastikan segala dampak yang akan terjadi serta solusinya terlebih dahulu. Jadi kalau bicara konsep lingkungan, pada saat sebuah pelaku usaha itu mengajukan izin, analisis dampak lingkungan atau AMDAL itu sebetulnya bukan menilai apakah kegiatan tersebut sama sekali tidak punya dampak, begitu ya. Tapi bahasa yang digunakan oleh regulasi adalah feasibility study, begitu. Jadi studi kelayakan. Jadi kalau kita lihat secara gramatikal, istilah layak itu kan bukan berarti tanpa akibat, begitu ya. Nah, kalau sejak awal sudah teridentifikasi akan ada dampak, pemerintah dalam proses perizinan akan mempertanyakan dan meminta komitmen kepada pelaku usaha, apakah punya solusi sekiranya dampak itu terjadi. Solusi itu bisa dalam bentuk rekayasa teknologi misalnya ya. Jadi kalau misalnya ada aliran sungai yang terkena dampak, mau diapakan sungainya begitu ya, akan diperlebarkah, akan diperdalamkah gitu, itu sebetulnya harus sudah masuk dalam kajian teknis sebelum izin itu diberikan. Meskipun begitu ya, nah secara langsung atau tidak langsung dampak terhadap lingkungan mungkin saja juga disebabkan oleh aspek tanda kutip bencana alam begitu ya. Kalau banjir itu kan sebabnya ada bencana alam, ada bencana akibat disebabkan oleh perbuatan manusia gitu ya. Dua aspek itu sebetulnya yang kita ketahui. Nah, jadi kalau dari sudut pandang pemerintah, dia akan mencoba meminimalisir dampak gitu ya. Jadi kalau sebuah kegiatan usaha dirasa tadi saya sampaikan di awal, dilemanya dia punya kepentingan atau dia punya nilai manfaat yang besar gitu. Tapi di sisi lain pemerintah pun dia sadar bahwa kegiatan ini pasti akan berdampak lingkungan. Apa yang dia lakukan? Dia akan mencoba memberikan berbagai macam persyaratan agar dampak yang diakibatkan akibat izin yang diberikan itu sangat minimal gitu ya. Jadi tidak sampai merusak lingkungan begitu. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan prinsipnya adalah manajemen konflik gitu ya. Setelah misalnya terkena ada dampak, ada tidak tanggung jawab. Yang tidak boleh adalah tidak ada tanggung jawab siapapun ya, baik pemerintah maupun pelaku usaha begitu.